Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal muslimun, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia dan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyidil Mursalin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan dari sisi kualitas dan juga sisi kuantitasnya, yaitu takwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang Maha Agung, wal amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan, yaitu dengan Al-Qur'an dan hadis. Wal qana'atu bil qalil, dan qanaah atau menerima ketika mendapatkan sedikit. Wal isti'dadu yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita telah berada di penghujung Jumat terakhir di tahun 1444 Hijriah. Tentunya momentum ini seyogianya menjadikan renungan untuk kita semua bahwa semakin bertambah usia kita, artinya semakin berkurang waktu kita hidup di dunia ini. Untuk itu mari kita muhasabah diri kita. Apakah waktu yang telah kita lalui dari jam, hari, bulan, ataupun tahun yang telah kita lewati,
Apakah kita telah menggunakannya dengan baik untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat? Atau malah sebaliknya, kita berlarut-larut, kita terlena dalam kelalaian, atau bahkan terbelenggu dalam lingkaran dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan konsekuensi keimanan, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka untuk menjaga apa saja yang diperintahkan, baik yang berbentuk perintah, syariat, ataupun batasan-batasannya, serta memikirkan akibat baik atau buruknya apa yang akan mereka dapatkan, serta apa yang akan mereka dapatkan dari perbuatan mereka, apakah membawa manfaat atau membawa malapetaka di akhirat. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sesungguhnya ada banyak karakter kehidupan yang harus selalu kita renungi dan selalu kita ingat, agar kita dapat menjalani proses kehidupan di dunia ini dengan baik, serta menggapai hasilnya kelak di akhirat dengan penuh kebaikan pula. Di antara hal penting yang harus dijadikan bahan renungan adalah bahwasanya kehidupan ini bersifat sementara dan tidaklah abadi. Setiap manusia, setiap kita akan mengalami fase penutup lembaran kehidupan di dunianya dengan sebuah peristiwa yang bernama kematian. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos darinya. Kematian adalah suatu yang pasti datangnya, dan tak ada satupun manusia yang mengetahui kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya seluruh amalan kalian akan dibalas pada hari kiamat nanti. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang hakiki. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Di dunia ini miliaran manusia yang hidup telah mendahului kita, dan mereka telah lama tiada, sudah habis masa kehidupan bagi mereka. Kita pun sangat sering menyaksikan orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, seusia dengan kita, ataupun yang lebih tua dari kita, ataupun juga yang lebih muda dari kita, baik keluarga, kerabat, maupun orang-orang yang tidak kita kenal, namun kita ketahui kabar kematiannya. Sekalipun demikian jelasnya perkara kematian, namun tetap saja banyak manusia, banyak di antara kita yang lalai darinya dan tidak mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Padahal setiap detik, setiap waktu yang berlalu, semakin dekat pula jarak antara dirinya dengan akhir hayatnya. Kaum muslimin banyak yang tahu, tetapi pura-pura lupa, atau memang kehidupan dunia telah menjadikannya lupa bahwa kematian
adalah pintu gerbang yang akan dimasuki setiap manusia sebagai fase awal memasuki kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan upacara pemakaman atau pengurusan jenazah sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazah fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihil ard. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas mengurus jenazah, selepas memakamkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah kayu dan menjadikannya untuk menggores-gores tanah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad qudiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tempatnya baik di neraka ataupun di surga. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu, ya Rasulullah, afala nattaqil ala kitabina wa nada'ul amal. Jika demikian, jika ketetapan kita berada di surga ataupun di neraka telah ditentukan, maka bukankah kita cukup bertawakal saja ya Rasulullah dan meninggalkan amal-amal kita? Namun, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah beramal dan tingkatkan amalan kalian karena setiap jiwa akan dimudahkan berdasarkan penciptaannya. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai golongan yang berbahagia, golongan yang akan masuk surga, payuyassaru li amalin ahli sa'adah, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni surga. Wa amma man kana min ahli syaqqa, adapun orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang sengsara, termasuk golongan orang-orang yang akan masuk neraka, payuyassaru li amali ahli syaqwa, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni neraka. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ila akhir ayat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, dan adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya hari akhirat dan membenarkan adanya surga dan dia beramal, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tentu hadis ini menjadikan ada rasa khawatir kepada kita. Kita khawatir apabila selama waktu yang telah kita habiskan ternyata kita lebih banyak melaksanakan amalan-amalan ahli neraka ketimbang amalan-amalan ahli surga. Tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Di antara ucapan ulama terdahulu adalah min sawabil hasanat al-hasanatu ba'duha. Di antara balasan perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Maka apabila di diri kita masih berat untuk melaksanakan amalan-amalan saleh ataupun amalan-amalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memaksakan diri kita. Paksa diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan kewajiban seperti salat 5 waktu.
Karena ketika kita beramal amalan ini, maka balasannya adalah amalan baik setelahnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh selanjutnya ataupun amalan-amalan soleh lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Terkadang juga ada orang-orang yang selama hidupnya ternyata banyak amal perburukannya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya dirinya adalah penghuni surga, maka di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan salah satu petikan ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia bagi mereka yang melaksanakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa melaksanakan amal saleh baik laki-laki ataupun perempuan sedangkan dia adalah seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua taukid, dua sumpah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan akan Allah Subhanahu wa taala balas mereka ajrahum, atas pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik atas apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Syekh Abdurrahman Aqsadi rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal saleh di dunia maupun di akhirat, yaitu siapa saja yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ayat ini menunjukkan bahwasanya keberadaan iman adalah menjadi syarat sah dan diterimanya amalan saleh. Bahkan tidak bisa disebut amal soleh kecuali disertai dengan keimanan. Karena iman juga menuntut adanya amal soleh. Sesungguhnya iman adalah pembenaran yang teguh dan membuahkan amalan-amalan anggota badan, baik perbuatan yang wajib ataupun perbuatan yang sunnah. Barang siapa yang telah mengkombinasikan antara iman dan amal soleh, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hal tersebut berupa pemberian ketenteraman hati dan ketenangan jiwa serta tiada menoleh kepada objek yang mengganggu hatinya. Dan Allah akan memberikannya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka olehnya. Dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik atas apa yang mereka kerjakan, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat menenteramkan, yaitu surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit oleh hati manusia. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala daynan illa qadaita wala hamman illa farajta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yassarta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma tsabbit aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.